Halo kawan saya mesin, saya Zulfikri Ahmad. Segmen upgrade kali ini kita masih membahas Suzuki Ignis. Sebelumnya kita udah ke Permaisuri Ban untuk cari pelek yang cocok buat Ignis ini. Sekarang kita mau minta rekomendasi upgrade audio untuk Suzuki Ignis. Dan kita akan minta rekomendasi upgrade audio ke Cartens Audio. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Oke kawan sound machine, sekarang saya udah di Cartens Audio dan sekarang saya udah sama Pak Edi, installernya Cartens Audio. Halo juga. Nanti kita mau minta rekomendasi upgrade audio untuk Suzuki Ignis ini. Tapi sebelum rekomendasi, kita mau review dulu audio standarnya nih kawan sound machine. Iya bro, jadi untuk kawan-kawan sound and machine, jadi kita ini audio standarnya udah dapat two-way system ya, karena ada dudukan tweeter di sini ya. Kita bisa lihat di sini ada dudukan tweeter, terus mid bass. Di belakang biasanya cuma ada mid bass karena nggak ada dudukan tweeter biasanya. Dan head unit udah di provide dari GVC ya, jadi udah lumayan aftermarket ya. Biasanya kan integrated segala macam, dan ini kalau lihat frame-nya ini kita bisa expand nih ya, bisa menjadi yang layar lebih besar 8 in ya. Oh, ini bisa ganti head unit ya? Betul, kita bisa expand jadi yang 8 inch atau 9 in atau 10 in atau 11 in, terserah ya. Jadi customer bisa pilih. Tapi kalau untuk audionya sendiri gimana menurut? Oke, jadi untuk yang standar biasanya kalau udah ada tweeter ya, udah ada mid bass, biasanya suaranya nggak terlalu madi atau kotor lah. Jadi masih ada suara treble-nya sedikit ya, walaupun kadang-kadang ada customer yang merasa aduh saya kakak kurang nih gitu ya. Tapi ya untuk standarnya udah lumayan cukup mumpuni. Nanti kita akan lihat fitur-fitur yang dari head unit ya. Berarti ini standarnya udah cukup mumpuni. Nah sekarang kita mau minta kira-kira rekomendasi upgrade audio untuk Ignis ini apa? Oke, jadi untuk kalau kita rekomendasi biasanya adalah kita akan mulai dari speaker ya. Tapi tergantung juga customer butuhnya apa nih. Misalnya kan banyak fitur-fitur yang baru sekarang, misalnya Android Auto, Apple CarPlay, Maps, YouTube, streaming, Android, macam-macam lah ya. Tergantung customer butuhnya apa. Nah itu bisa mulai dari head unit dulu. Fitur. Kalau kita mau ingin mengupgrade fitur, kita cari di head unit. Pelajaran nih kawan sound machine, kalau mau upgrade fitur ganti dulu head unitnya. Betul. Jadi kalau untuk kawan-kawan sound and machine ingin mengupgrade fitur ya kita mulai dari head unit biasanya. Tapi kalau misalnya head unitnya dirasakan cukup, kita bisa mulai langsung ke speaker. Speaker. Ya, kita ganti speakernya dengan yang lebih baik kualitasnya, terus karakter suaranya yang lebih cocok dengan pemakai mobilnya. Masih banyak pilihannya kan, itu bisa dipilih dan bisa dites ya. Kira-kira apa nih produk audio yang direkomendasikan untuk Ignis ini? Oke, jadi untuk selain speaker, kita juga bisa nanti menambahkan yang simple banget lah ya. Kita bilang simple banget. Head unit kita maintain, terus speaker kita ganti dengan yang two-way, misalnya OEM look ya. Kita cari ukuran tweeter yang di bawah 2 inci lah ya. Kita bisa masuk sini OEM look, terus yang woofer bisa 6,5 inci. Jadi semuanya masih tetap kelihatan standar, tapi suaranya meningkat. Bisa juga ditambah dengan DSP ampli sekarang yang lagi banyak ya. Pakai DSP? Betul, DSP ampli yang ada built-in amplifiernya 25 watt, 30 watt ya. Banyak, ada 6, 8, 12 channel, bisa banyak pilihannya. Terus kalau ingin bassnya kurang, misalnya bassnya kurang nih, bisa juga ditambah dengan subwoofer aktif ya, bawa jok. Kalau misalnya nggak mau bagasinya kemakan banyak, karena ini mobil kan compact SUV kecil kan, jadi kita ingin mendapatkan misalnya bagasinya tetap luas, jadi subwoofernya bisa ditaruh di bawah jok, di bawah bangku. Jadi ini solusi upgrade audio tapi nggak ngorbanin banyak space. Betul. Menarik nih kalau saya mesin. Jadi Ignis ini bisa upgrade audio tanpa ngorbanin banyak space. Dan untuk lebih detailnya mungkin kita bisa lihat barangnya kayak gimana. Betul. Nanti selain lihat barangnya juga kita bisa lihat fitur yang di head unit ini ya. Nah, head unit ini standarnya udah ada radio, udah pasti ya, radio, USB, auxiliary, CD sekarang udah non essential, jadi udah nggak ada CD sama sekali ya. Jadi ini nggak ada CD-nya. Betul. Sekarang zamannya head unit no CD ya, jadi udah Macaless ya, bisa Bluetooth streaming, Bluetooth audio, Bluetooth handsfree juga bisa ya. Tinggal ngomong langsung ya, walaupun nggak ada mic di sini, ini built-in mic di sini. Ada
DT-nya. Ya, dan auxiliary-nya udah support yang 3,5 mili ya. Iya. Kita bisa langsung colok ke handphone atau DAP atau USB stick aja ya. USB stick. Bisa langsung. Nah, oke, kita bongkar misalnya settingan audionya di sini ada apa aja misalnya. Kita masuk ke sound effect. Nah, ini udah ada 7 band equalizer ya di sini ya. Biasa fader balance. Oke. Terus equalizer 7 band, yang nggak ada di sini cuma crossover aktif. Untuk speaker ya, jadi dia nggak ada kasih crossover aktif speaker, yang ada di crossover di subwoofer ya. Ada frekuensi 80, 120, 160 sama off. Ini buat frekuensi subwoofer ya, buat crossover low passnya ya. Nah, untuk di equalizer bisa lihat ada 7 band di sini. Terus 7 frekuensi dari mulai bass 62, mid bass 160, 400, di area vokal ada 1,5 kilo, 2,5 sama 6,3, sama yang di area treble itu ada 16 kilo. 16 kilo. Ya, dan itu plus minus 7 dB di sana ya. 7 dB. Jadi nanti ini kita bisa buat preferensi misalnya tuning. Aduh, biasanya kekurangan di mobil-mobil standar itu biasanya kekurangannya adalah di area vokal sama di area treble ya. Jadi mungkin bisa di boost di antara 400 sampai 16.000 kilonya ya, kita bisa boost. Terus yang area bass kalau misalnya kurang bisa 62, tapi karena kemampuan speaker standar kan ada maksimalnya. Nah, nanti kita akan rekomendasi untuk upgrade-nya. Jadi kesimpulannya audionya udah cukup bagus, Ya, cuman kalau mungkin yang standar. ada yang hilang ya di vokal sama Betul. treble tadi ya. Karena kemampuan speaker standar kan ada limitasinya kan. Ada limitasinya. Ya, betul. Jadi nanti ya kita balik lagi ke usernya aja. Nanti kalau misalnya kurangnya apa, pengen bass ya nambah sub, pengen kualitas suaranya lebih, vokalnya lebih bagus, lebih jernih ya ganti speaker. Di speaker. Ya kalau mau cari fitur ya cari ganti head unit. Gitu. Jadi ya seperti itulah Sound Machine audio standarnya Ignis ya, secara keseluruhan udah bagus, cuman ada yang kurang tadi dari vokal sama treble-nya ya. Betul, Dan betul. itu yang mungkin audio Ignis ini masih bisa di-upgrade. Cuman untuk lebih detailnya ya nanti kita lihat sama-sama. Oke, nanti kita lihat rekomendasinya. Oke. Jadi apa nih barang-barang audio Oke, yang jadi direkomendasi? tadi kita udah pilih-pilihin barangnya ya buat Oh, ini rekomendasi speakernya. Mulai dari speaker, oke? Speaker. Karena ini sistem aslinya udah two ways ya, jadi kita rekomendasi misalnya menggunakan speaker two ways juga ya. Oh, Misalnya two way kita ada vokal ya, vokal vokal. elite ya. Ini sistemnya kan two ways. Woofer 6,5, tweeter 1,5 dengan pasif ya. Pasif. Jadi kita bisa. Nah, ini tweeter kan kelihatannya gede nih. Gede. Ya. Tapi apakah bisa di OEM look? Bisa, karena kita bisa cabut mounting ringnya, Mounting kita ring. cabut, kita pasang lagi di OEM standar, nanti bisa kelihatan OEM look. Oh, jadi kalau mau pasang OEM dicabut apa namanya ring standar. Betul. ini. Atau ada yang tipe K2. Ini ringnya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi buat OEM look bisa. Oh, buat Jadi OEM cocok. bisa. Dan- Tanpa ngebuka ininya ya, apa? Dudukan. Iya, tanpa modif ya. Ya, tanpa modif. potong, tanpa Jadi modif cuman dudukan dalamnya tweeternya. diganti tapi luarnya enggak. Betul, kita isi dalamnya, isinya kita ganti speaker yang lebih mumpuni ya. Jadi suaranya biar menarik bagus. nih pakai vokal. Betul. Nah, ini selain speaker, tadi kita juga ada rekomendasi menggunakan DSP ampli. Oh, ya. ini DSP-nya nih Sound Machine. Betul. Ini yang DSP ampli 6 channel dari Alpine ya. Iya. PXR 500. Oke, jadi ini udah ada channel amplifiernya, terus kalau nggak salah wattnya 6 channel kali 25 watt ya, bukan 125. Jadi ini udah 6 channel audio amplifier. Jadi kita bisa langsung connect. Ini bisa plug and play juga. Kalau Bisa misalnya plug and mau play. head unit standar kita bisa plug and play. Tapi karena ini GVC biasanya GVC. udah ada output RCA, jadi Oh, kita ada. bisa tambah juga di sini ya. Oh, bisa tambah juga. Jadi ini bisa rekomendasi Kecil ya bagus. ininya. Kecil, bisa taruh di Kecil pojok, ya, bawa dashboard. Ini kecil banget Keren Sound banget. Machine. Ini mungkin sekepala jari nih. Kecil sih, segini Iya, doang. Kecil. DSP Dan ini ampli. cocok buat Ignis yang interiornya compact. Betul. Ya, terus Oke, apa lagi? yang terakhir adalah subwoofer. Jadi ini adalah paket simple banget. Jadi untuk daily ya, subwoofernya 8 inci dan ini aktif ya. Oh, ini Nah, subwoofernya. ini shallow ya, tuh tipis segini doang. Tipis. Tapi ini juga belum subwoofer dipasang kecil. ya. Kecil, cuman tangan ini kayak DSP-nya tadi. Nah itu nanti, nah ini body keseluruhannya nanti kita pasang. Jadi ini langsung mas ini pasang buat sini. ditaruh betul. di apa box ini. Ya, Jadi ini nih subwoofer aktifnya Domination. di bawah jok. Jadi buat ngangkat bass lah biasanya bass. Oh, iya. Jadi kalau bassnya kurang nendang gitu ya kita tambahin Pakai subwoofer ini lagi. apa? Pakai subwoofer Hah? kolong ini. Betul. Wow. Oke. Oke. Jadi itu rekomendasi simple daily. Pekerjaan nggak lama sih. Jadi cuman mungkin dari 6 sampai 7 jam udah selesai. Oh, 6 sampai 7 jam udah selesai. Jadi kalau mau upgrade audio ini
sambil nunggu audionya, jadi bisa duduk manis di Tuh, Kartens. bisa ngopi, bisa Bisa bebas, ngopi, bisa apa lagi full tuh, entertainment, bisa Nggak nonton. usah keluar. Jadi paket audio ini berapa harganya? Oke, paket simple itu di Kartens mulai dari 15-an ya. Jadi 15-an. nanti bisa langsung kontak aja ke tim sales kami, nanti kita Oke. bisa bantu. Karena pilihan speakernya sebenarnya banyak mereknya ya. Ada Domination, ada Vocal, ada Audition, ada Hertz, banyak banget yang bisa dipakai. Banyak. Ya, jadi tergantung nanti customer setting budgetnya berapa, terus selera musiknya seperti apa, karakter speakernya, suaranya kayak apa, jadi bisa di-adjust di situ. Ya. Nah, oke, jadi kalau Sound Machine, kalau mau upgrade audio Ignis, ya ini rekomendasi dari Kartens Audio. Ya. Sekian untuk upgrade audio Suzuki Ignis kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like akun Facebook-nya soundandmachine.com dan di follow juga akun Instagram-nya soundandmachine.com. Dan jangan lupa di follow akun Instagram-nya Kartens Audio dan di subscribe juga channel YouTube-nya Kartens Audio. Oke? Thank you guys. Makasih udah nonton. Thank you.